Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, jamaah sholat tarawih Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, izinkan kami di tengah-tengah sholat tarawih mencapai masa rehat ini untuk menyampaikan satu kuliah, yaitu terkait dengan puasa bisa menghasilkan nilai-nilai kesabaran. Bapak dan Ibu, sesungguhnya nilai sabar itu telah kita terapkan di dalam semua lini kehidupan kita. Sama halnya ketika kita akan berangkat ke Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan sholat tarawih, maka di situ ada nilai-nilai kesabaran yang kita tunjukkan. Satu misal, di jalan ada lampu merah, kita harus sabar. Sabar menunggu bergantian lalu lewat. Ketika akan parkir, kita juga harus sabar. Menata motor atau menata mobil bergantian dengan yang lain. Ketika akan naik, kita juga harus sabar. Sama halnya ketika kita sholat, kita juga harus sabar. Nah, nilai ibadah puasa yang kita kerjakan saat ini tentunya mempunyai sifat-sifat sabar yang ada pada diri kita. Bagaimana kita harus mengendalikan syahwat, bagaimana kita harus mengendalikan nafsu, amarah, dan seterusnya. Orang yang sabar tentunya mampu mengendalikan itu semua. Hamka menjelaskan bahwasanya jika hal itu tidak bisa kita kendalikan, maka sisi kemanusiaan kita akan rendah dan runtuh berganti menjadi nafsu kebinatangan. Di bulan Ramadan, jika kita bersabar, maka tentunya kita tidak perlu khawatir sebab Allah selalu bersama kita. Dan Allah juga akan menolong orang-orang yang berpuasa yang dimana di dalamnya itu disertai nilai-nilai kesabaran. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jamaah yang dirahmati Allah, lafal as-sabirun dalam ayat ini menurut Imam Qurtubi dalam tafsirnya adalah merujuk pada orang-orang yang berpuasa. Dan hal ini tentunya cukup beralasan sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi yang berbunyi as-shaumu li wa ana ajzi bih, bahwasanya puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, sabar juga ada kalanya berhubungan dengan upaya sekuat tenaga untuk bertahan dan tidak goyah menghadapi rayuan setan, membujuk manusia untuk melanggar perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam berpuasa. Ketika kita berada di tempat yang sepi, ada hidangan makanan, belum masuk waktu berbuka, tidak ada orang yang melihat, ketika nilai kesabaran ada pada kita, jangankan makanan, waktu kurang 1 menit saja kita tidak akan pernah untuk mencantapnya, karena disitulah ada nilai kesabaran.
Ketika Surabaya sudah adzan, pasti kita akan menunggu 2-3 menit, nanti tibalah saatnya kita untuk berbuka. Sama halnya dengan nilai kesabaran yang ada pada diri kita. Sesungguhnya ketika nilai sudah mendarah daging di dalam tubuh kita, menjadi sebuah karakter kepribadian kita, maka sesungguhnya itulah makhluk salah satu indikator ciri kita orang yang bertakwa. Sehingga dari nilai-nilai kesabaran inilah yang senantiasa mengilhami kita dalam proses perjalanan hidup ini. Termasuk ketika ketika kita bermadrasah atau berlatih atau bertraining dalam 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, bagaimana kita bisa mengatur syahwat kita, bagaimana kita bisa mengatur emosi kita, bagaimana kita bisa mengatur amarah kita ketika kita sudah terbiasa, ketika kita sudah mampu untuk mengendalikan diri kita. Karakter itu sulit untuk dirubah, tapi karakter bisa dirubah dengan kebiasaan. Nah, 1 bulan penuh ini mari kita biasakan untuk menjaga kesabaran, dan kita berharap selesai Ramadan kesabaran itu bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita implementasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang shabirin, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang istiqomah. Nasrul minallah wa fatwa wa basri sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.